Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sampai yang namanya adalah apa tadi? Usus halus. Usus halus itu dibagi 3. Apa saja? Duodenum, jejunum, dan ilium. Usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Kita mulai dari usus 12 jari. Di usus 12 jari ini adalah muara pertemuan, muara, tempat bertemunya, ngumpulnya mereka semuanya. Semua yang dari lambung, pankreas, dan hati. Setelah itu, makanan dibawa ke usus kosong. Ulang sekali lagi ya. Di usus halus bagian usus 12 jari ya adalah muara pertemuan antara lambung, pankreas, dan hati. Nah, setelah itu kemana makanan ini? Dibawa ke usus kosong. Nah, namanya yang usus kosong. Seolah-olah tidak ada apa-apa di dalamnya. Nah, sebenarnya di usus kosong terjadi reaksi kimia dengan bantuan apa? Reaksi kimia itu selalu apa? Dengan bantuan enzim. Nah, sekarang kita lihat. Sebentar, Ibu berikan PowerPoint yang tadi sekali lagi. Ya. Oke. Ini PPT-nya. Sebentar, Ibu ke 87 dulu. Nah, kita sampai tadi di usus halus ya, Nak ya. Usus halus di sini. Nih ya, Ibu arahkan kursornya di sini usus halus, bagian dari usus 12 jari dan usus kosong. Nah, kita di usus kosong. Meskipun namanya usus kosong, ya. Namanya usus kosong, ya. Seolah-olah tidak ada apa-apa di dalamnya. Sebenarnya di usus kosong itu terjadi yang namanya reaksi kimia dengan bantuan enzim. Pertanyaannya, enzim apa? Nah, ini. Nah, jawabannya adalah enzimnya semua yang dihasilkan ya. Ada yang dihasilkan oleh hati, oleh pankreas. Berarti apa tadi yang dihasilkan oleh hati dan pankreas? Ada PLTM, yaitu apa? Pankreas menghasilkan lipase, tripsin, maltase. Satu lagi apa yang dihasilkan oleh hati? Yaitu getah empedu. Semua itu digunakan di usus halus. Nah, di usus halus. Nah, yang fungsinya lipase akan memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, lipase. Tadi lipase sudah ada di lambung juga, tapi belum aktif. Kemudian sudah ada di mana tadi sebelum di lambung? Apa? Ada di pankreas juga. Ini sudah bagaimana tadi? Sudah dihasilkan tapi belum bisa dipakai. Nah, dipakainya di mana? Nah, di sini di usus penyerapan. Nah, ya, di usus penyerapan. Nah, ya, lipase akan memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsin akan mengubah pepton menjadi asam amino. Maltase tadi akan memecahkan maltosa menjadi gula sederhana. Nah, itu yang terjadi. Yang terjadi di bagian usus kosong. Nah, kita bagian ketiga. Bagian yang ketiga, yaitu masih di usus kosong, yaitu usus penyerapan. Nah, apa yang terjadi di dalam usus penyerapan? Di usus penyerapan itu, di ileum, semua sari-sari makanan akan diserap oleh tubuh. Semuanya sari-sari makanan. Jadi kalau kita bicara tentang sari-sari makanan berarti sudah ngomong apa? Glukosa, asam amino, kemudian kita sudah berbicara tentang asam lemak dan gliserol. Nah, itu sari-sari makanan itu tadi yang dihasilkan yang dibantu oleh enzim lipase, tripsin dan maltase itu akan diserap di mana? Di usus penyerapan atau disebut juga yang dikatakan dengan ileum. Nah, semua sudah menjadi sederhana, maka sudah bisa diserap oleh tubuh. Diserapnya di bagian ileum. Jadi di ileum akan diserap, maka bisa kita gunakan sebagai energi, ya, sebagai energi. Kita tahu kita mengkonsumsi makanan itu adalah sebagai
untuk energi dan juga sebagai cadangan makanan. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kita lihat di sini. Setelah di usus halus, kita berbicara di ini dia, usus besar. Usus besar itu dibagi atas 3, yaitu yang naik ini, yang naik, kemudian yang mendatar, ini yang mendatar, ya, oke, yang mendatar, kemudian yang menurun, nih yang menurun, nih 87, yang menurun. Nah, jadi usus besar berdasarkan posisinya dibagi atas 3, naik, mendatar, dan menurun. Nah, sekarang kita lihat fungsinya masing-masing. Oke, ya, fungsi dari usus besar. Saya minta pendapat dari siswa-siswi sekalian dulu. Oke, Ibu, ke wajah lagi ya. Oke, tetap buka kameranya. Kita sampai di usus besar. Usus besar, ada 2 fungsi usus besar. Siapa yang mau memberikan pendapat dari antara kamu sekalian? 87, 85, 86. Ayo. Ada? Tidak ada? Daniel? 85, Daniel 85? Apa fungsi dari usus besar? Wah, nggak ada yang menjawab nih. Hans. Oke, sebentar dulu. Siapa yang bicara? Ngomong ininya, bilang nama dulu dong. Sebentar ya Hans, sebentar Hans. Oke, yang 85, 86 dulu. Fungsi usus besar 1. Nama dulu, nama. Ayo. Nggak ngomong. Oke, 87 Hans. Ayo Hans lanjutkan. Iya. Terima kasih ya Hans. Ya benar sekali apa yang dijawab oleh Hans. Hanya 2 fungsi dari usus besar. 1, menyerap air. Kedua, membusukkan sisa makanan. Nah, kalau di usus besar tidak ada lagi sari-sarinya, sudah yang namanya sisa-sisa. Air yang diserap dibawa ke pembuluh darah menuju ginjal. Ya, dibawa ke pembuluh darah menuju ginjal. Ginjal adalah tempat apa? Ginjal sebagai alat ekskresi. Nah, selanjutnya makanan yang sisa akan dibusukkan oleh bantuan bakteri yang namanya adalah bakteri Escherichia coli. Ya, oke. Terima kasih yang jawab. Makanya, mengapa bisa membusuk makanan yang ada di dalam usus besar? Karena ada bakteri yang membantu pembusukan tersebut. Ya, maka jika makanan atau nasi yang sudah diproses tidak bentuk nasi lagi, yang keluar adalah yang dikatakan dengan feses, karena dibusukkan oleh bantuan yang namanya Escherichia coli. Oke, kita lanjut. Setelah itu kemana? Setelah usus besar kita kemana? Belum. Anus yang terakhir. Sebelumnya kemana? Iya, Agnes benar. Rektum. Ya, rektum dulu. Rektum, apa yang terjadi di dalam rektum? Ayo, sudah mulai jawab-jawab nih. Apa yang terjadi di dalam rektum? Kira-kira apa? Ada yang boleh menjelaskannya? Ada? Diam semuanya. Rektum tempat penampungan sementara untuk makanan yang sudah dibusukkan, yang bakal dikeluarkan nanti. Ya, rektum itu tempat penampungan sementara. Jadi ketika usus besar Escherichia coli sudah membusukkan makanan, sudah dalam bentuk feses, dia tidak langsung keluar. Tetapi ada tempat penampungannya terlebih dahulu yang dikatakan dengan apa? Rektum. Nah, lama-kelamaan jika sudah makin banyak dan menumpuk, kita akan merasakan ingin ke belakang. Kita ingin membuang air besar.
Nah, ketika kita buang air besar, sisa makanan tadi akan kita keluarkan melalui anus. Nah, itu ya prosesnya ya. Yang sudah menjadi feses itu tadi, dia akan menumpuk di rektum. Nah, setelah menumpuk, maka akan kita keluarkan melalui anus. Itu dia prosesnya. Jadi, dari mulut, kerongkongan, lambung, lalu kemana? Usus halus. Namun sebelumnya kita berbicara tentang apa tadi? Hati dan pankreas. Setelah usus halus, masuk ke usus 12 jari, tempat muara tadi, lalu usus kosong, lalu usus penyerapan. Namanya juga penyerapan. Yang baik akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk menjadi energi kita. Yang sudah tidak baik sisa, maka akan dia mengarah ke usus besar. Nah, usus besar terjadi apa? Penyerapan air dan pembusukan makanan, lalu ke rektum, lalu ke anus. Nah, ingat, penekanannya adalah apa? Di dalam proses tersebut ada kerja secara mekanik dan kimiawi. Mekanik menghaluskan makanan, kemudian yang kedua kimiawi dibantu oleh enzim, maka dia akan berubah menjadi sari-sari makanan. Enzim tadi sudah kita bicarakan, ada di rongga mulut, ada di lambung, ya, ada di usus halus, ya, itu seterusnya. Itu dia. Dan apa fungsinya masing-masing. Itu yang kita dapat, yang kamu dapat pada pagi hari menjelang siang ini. Apa yang kamu dapatkan itu boleh kamu oret-oret di catatanmu ya. Kalau SMP sudah bisa sendiri, nggak usah ambil catatannya. Catat enggak, tapi kamu gurunya ngomong, kamu tulis ini intisarinya, lipase ini, lipase yang belum aktif di sini di lambung, belum aktif di kemari, belum bisa dihasilkan, sudah bisa dihasilkan dia di sini lipasenya. Ingat kata lipase tadi ada di lambung, ada di mana lagi? Ada di usus penyerapan. Nah, usus kosong juga ada. Di mana yang sudah berfungsinya? Di usus penyerapan. Itu dia, itu contoh. Nah, jadi memahami kita. Oke, anak-anak, ya, sudah lebih dari 20 menit, harusnya 20 menit aja, Mit. Nah, kamu dalami lagi lebih mendalam, buka buku paketnya, LKS-nya, buku-buku dari BOS juga dari perpustakaan, itu mendukung kamu untuk menambah pengetahuan kamu tentang sistem pencernaan. Ya, jadi cukup sampai di sini dulu. Takut jaringannya nanti makin lama makin lelah. Belum apa-apa sudah pada tutup kamera semuanya, padahal ibu belum bilang bye-bye, tapi semua sudah pada nutup kameranya. Ya, belum ada yang pergi lagi. Oke, baiklah. Terima kasih yang masih menunggu. Ini anak yang baik, tetap semangat. Jadilah anak yang baik selalu. Selamat pagi. Kita bertemu di minggu yang akan datang. Oke, jangan lupa tugas-tugas yang ibu sampaikan ya. Ya, bye-bye. Terima kasih.